Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Mahfudi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muammar Naufal Multazam dengan NIM 213111003. Saya berasal dari kelas PAI 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjawab ujian tengah semester dengan tugas untuk membuat video. Saya mulai ke pertanyaan pertama. Soal yang pertama yaitu mengapa sifat wajib Allah Ta'ala hanya ada 20 dan bukan 99. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu mempelajari tentang sedikit dari sejarah kenapa sifatnya ada 20 dan bukan 99. Nah, sifat 20 ini pertama dimunculkan oleh Imam As-Sanusi yang nama lengkapnya yaitu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Nah, beliau seorang ulama ahlu sunnah al-jamaah yang lahir di Tilimsan, Aljazair pada tahun 833 Hijriah atau 1427 Masehi dan beliau meninggal pada tahun 895 Hijriah atau 1490 Masehi. Nah, sifat 20 yang berkembang sekarang ini bersumber dari kitab beliau yang bernama al-Barahin atau disebut juga Ar-Risalah As-Sanusiyah. Nah, dalam Al-Aqiqah As-Sugra yang terkenal dengan judul tadi al-Barahin, Imam As-Sanusi mengatakan bahwa famimma yajibu limaulana jalla wa azza isruna sifata. Maka di antara sifat wajib bagi Allah, Tuhan kita yang Maha Agung dan Maha Perkasa adalah 20 sifat. 20 sifat ini dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan keimanan secara mudah, namun dengan keimanan yang mendalam dan yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya keraguan. Nah, dalam ranah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala umumnya secara umum kita sebagai setiap mukhalaf wajib meyakini sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah, sehingga kita harus yakin secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Yang kedua, meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan yang tidak layak bagi keagungannya. Yang ketiga, yaitu meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah boleh saja melakukan atau meninggalkan segala hal yang bersifat jaiz, seperti menghidupkan atau membinasakan manusia. Namun, hal ini bukan berarti membatasi sifat Allah sebagaimana disalahpahami oleh sebagian orang. Karena sifat-sifat ini sering diperdebatkan sepanjang sejarah umat Islam. Maka dengan menetapkannya menjadi jelas bahwa Allah bersifat dengan segala kesempurnaan dan tersucikan dari segala kekurangan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa enggak 99 dan apakah sifat wajib 20 ini membatasi kesempurnaan Allah? Maka jawabannya adalah sifat wajib itu tidak membatasi, sifat wajib yang 20 itu tidak membatasi kesempurnaan Allah yang tidak terbatas. Justru sifat wajib 20 itu merupakan sifat-sifat pokok kesempurnaan Allah atau esensialnya yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mampu diketahui oleh manusia secara menyeluruh. Nah, jadi kesimpulannya kenapa enggak 99? Karena sifat 20 wajib itu merupakan rumusan secara praktis yang berisi 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah kita memahami dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mempermudah saja dan diringkas secara praktis menjadi 20 sifat oleh Imam As-Sanusi tadi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa umat Nabi Muhammad SAW bisa terpecah menjadi 73 golongan. Nah, terpecahnya umat Islam ini dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan pemahaman, interpretasi, dan praktik keagamaan yang berbeda-beda di antara para pengikutnya. Nah, di antara para umat Islam kan ada yang memahami tentang bagaimana Islam ini seharusnya itu kan berbeda-beda, sehingga muncullah berbagai golongan-golongan. Salah satu
contoh pertamanya yaitu adanya golongan Syiah yang dipimpin oleh Ali. Kemudian ada golongan yang mendukung Muawiyah. Kemudian ada juga golongan Khawarij yang meninggalkan keduanya, yang menganggap yang tidak setuju dengan golongan Ali maupun Muawiyah, dan ada juga golongan yang netral, yaitu yang tidak memihak Ali, tidak memihak Muawiyah, apalagi memihak Khawarij. Jadi sejak awal sudah ada golongan-golongan itu terpecah karena interpretasi yang berbeda-beda terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah, terhadap kemudian kias dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan 72 golongan tersebut. Nah, golongan umat Islam secara umum terbagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama yaitu Mu'tazilah yang akan terpecah menjadi 20 golongan. Yang kedua Syiah yang terpecah menjadi 22 golongan. Yang ketiga Khawarij yang terpecah menjadi 20 golongan. Yang keempat Murji'ah yang akan terpecah menjadi 5 golongan. Yang kelima Jabariyah yang menjadi 1 golongan saja. Kemudian keenam ada Najariyah yang terpecah menjadi 3 golongan. Yang ketujuh ada Musyabihah yang terpecah menjadi 1 golongan saja. Kemudian yang kedelapan ada golongan Aswaja, sehingga jika ditotal menunjukkan 73 golongan. Jadi dari 20 itu ditambah 22 menjadi 42, ditambah 20 dari Khawarij menjadi 62, ditambah 5 dari Murji'ah menjadi 67, ditambah Jabariyah 168, ditambah Najariyah 3 berarti 71, ditambah Musyabihah 1 golongan berarti menjadi 72, kemudian terakhir yaitu Aswaja, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian siapakah yang pertanyaan yang C, 2C, siapakah yang dimaksud dengan jamaah pada hadis tersebut? Nah, dari hadis di atas diterangkan bahwa di antara 73 golongan hanya 1 yang akan masuk surga, yaitu golongan ahlu sunnah wal jamaah atau jamaah. Secara bahasa, kita maknai secara bahasa, kata ahlu memiliki makna berarti penghuni suatu tempat, atau istri, atau suami, kerabat, dan bisa juga berarti pengikut. Kemudian definisi sunnah secara etimologis berarti jalan, atau perangai, atau sifat, atau kebiasaan. Kemudian secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, baik secara ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Nah, sedangkan jamaah secara etimologis adalah kaum yang berkumpul, yang secara terminologis akhirnya berarti umat terdahulu dari golongan sahabat dan tabi'in, yaitu golongan yang selalu mengikuti kebenaran yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu sebuah kaum, sebuah kelompok yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian golongan Aswaja ini, ahli sunnah wal jamaah, memiliki ciri tersendiri, yaitu golongan yang mayoritas, bukan sempolan, karena Rasulullah SAW sendiri pernah menjelaskan bahwa Allah tidak akan membiarkan umat Islam berkumpul dalam suatu kesesatan. Jadi jika kita pahami secara sederhana saja, Aswaja itu golongan yang umum, jadi yang mayoritas, jadi bukan golongan-golongan yang kecil. Tetapi di sini jamaah berarti kan kaum atau golongan yang berkumpul. Jadi seperti itu, walaupun ada juga yang ada banyak organisasi yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, dan sebenarnya nggak ada batasan apakah organisasi ini ahlu sunnah wal jamaah, kemudian yang lainnya berarti tidak ahlu sunnah wal jamaah. Sebenarnya enggak. Jadi selama mereka adalah suatu kaum atau suatu golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya dengan benar, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu, maka mereka menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Begitu. Terima kasih. Demikian materi atau jawaban dari UTS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.